Coba amati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Ada banyak hewan di sekitar kalian seperti kucing, ayam, burung, dan lain sebagainya. Apa yang kalian ketahui tentang hewan-hewan di bawah? Gambar pertama adalah kucing. Nama ilmiah kucing adalah Felis catus. Gambar kedua adalah harimau. Nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Gambar ketiga adalah singa. Nama ilmiah singa adalah Panthera leo. Menurut kalian apakah hewan-hewan tadi dapat dikelompokkan menjadi satu? Mari kita bahas. Jadi apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Pengertian dari klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimilikinya menjadi tingkat-tingkat hierarki. Dan cabang biologi yang khusus mempelajari tentang klasifikasi disebut taksonomi. Tujuan adanya klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Dan yang ketiga dapat mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Selanjutnya ada tahapan pembuatan klasifikasi makhluk hidup, diawali dengan mengidentifikasi ciri makhluk hidup ialah menentukan persamaan apa saja yang paling penting. Salah satu dari pola klasifikasi yang pertama yaitu menempatkan semua jenis hewan yang hidup dalam habitat yang sama dalam satu kategori. Hal-hal yang harus diamati yaitu morfologi, anatomi, fisiologi, kromosom, serta tingkah lakunya. Untuk dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang baru saja ditemukan, tentunya kita memerlukan alat pembanding seperti gambar, spesimen, kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kemudian tahap yang kedua adalah melakukan pengelompokan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pengelompokan didasarkan atas identifikasi makhluk hidup dalam suatu kelompok yang sama. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam bentuk tingkatan takson yang sama. Selanjutnya pada tahap yang ketiga adalah pemberian nama kelompok. Para ahli taksonomi yang telah melakukan penelitian terhadap berbagai jenis hewan maupun tumbuhan, mereka telah melakukan tahapan dalam klasifikasi dan akhirnya dapat memberikan nama terhadap suatu makhluk hidup. Untuk memudahkan dalam mencari nama dari suatu makhluk hidup yang baru dikenal, dapat menggunakan kunci determinasi. Pada saat melakukan identifikasi ciri-ciri makhluk hidup melalui perbedaan dan persamaannya terdapat dasar yang harus diperhatikan yakni, yang pertama adalah ciri fisik. Ciri-ciri fisik adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Misalnya, kita mengetahui bahwa ayam dan elang termasuk ke dalam golongan Aves karena persamaan fisik keduanya, yaitu berbulu, bersayap, dan memiliki paruh. Yang kedua adalah ciri morfologi. Ciri-ciri morfologi dapat kita lihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup. Misalnya, bentuk paruh dan bentuk cakar pada hewan serta bentuk pohon dan bentuk bunga pada tumbuhan. Yang ketiga adalah ciri anatominya. Pada ciri-ciri anatomi dapat kita lihat dari struktur tubuh organisme. Misalnya, ada atau tidaknya sel trakea pada hewan atau kambium pada tumbuhan. Yang keempat adalah ciri biokimia. Pada ciri-ciri biokimia ini dapat kita lihat pada jenis-jenis enzim, protein, DNA, dan senyawa lainnya yang terdapat di dalam tubuh organisme. Ciri-ciri tersebut dapat kemudian menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Kemudian yang kelima ada berdasarkan pada manfaatnya. Jadi setelah suatu organisme dipelajari, maka kita dapat mengetahui manfaat dari makhluk hidup tertentu. Nah, manfaat yang telah diketahui tersebut kemudian dapat dijadikan dasar pada saat melakukan klasifikasi makhluk hidup. Misalnya, tanaman sirih dan kencur dapat digolongkan ke dalam tanaman obat.